bersama saya Nur Sopianti di Berita Inspiratif. Hari ini kita akan mengobrol dengan seseorang yang tidak hanya sibuk kuliah, tetapi juga sukses dalam menjalankan bisnisnya. Yang awalnya berawal dari pedagang kaki lima hingga menjadi usaha yang cukup berkembang. Yuk simak ceritanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rirwan Taditorus. Saya jurusan Teknologi Informasi semester 6. Kisah awal ini buka itu, kalau tahunnya itu dari tahun 2022 akhir, 3 tahun lalu. Idenya itu muncul karena dulu pernah kerja lah di salah satu tiket juga di Medan. Jadi waktu SMA pernah kerja, jadi setelah tamat sekolah, jadi kepikiran untuk buka usaha ini. Karena ada peluang juga. Kesulitannya apa sih Bang dalam membangun usaha ini? Kesulitannya sih pada umumnya ya, karena kita juga awal-awal merintis, kadang rame, kadang sepi. Terus ya kita kendalanya, apalagi kuliah kan, jadi waktunya itu terbatas. Karena kita pulang kuliah juga, di kuliah kita juga ada tugas ataupun apa, jadi membagi waktunya sih. Bagi waktu dan semuanya sih ribet memang. Ya ribet ya Bang. Abang sendiri ini kan sebagai mahasiswa dan juga pengusaha. Bagaimana sih mengatur antara kuliah dan kerja? Kalau ngaturnya itu sebenarnya dulu kebetulan saya kan kuliah ngambil pagi. Ya pagi. Jadi pulang kuliah itu biasanya kalau ambil pagi itu paling lama itu jam 2. Jadi kebetulan saya usaha itu sore kan, dari jam 3. Kalau misalnya cepat pulang kuliahnya, ya cepat juga bukanya dulu kan. Awal-awal karena juga belum ada tim, jadi memang saya jualan sendiri. Ya membagi waktunya begitu pulang, jadi nggak usah nongkrong, langsung pulang aja. Pulang, jualan, nyiapin barang-barang, terus jualan. Jadi gitu. fokus sama usaha ya? Iya, jadi nggak ada waktu untuk main-main lah. Pokoknya yang penting jualan, pulang kuliah jualan. Kupu-kupu. Ya, mahasiswa kuliah pulang kuliah. Nah, selama menjalani usaha ini, siapa sih seseorang yang ada di balik semua ini menjadi penyemangat, pendukung untuk abang sendiri? Kalau dulu, kalau sekarang kan saya kebetulan juga bikin konten sama partner saya atau pasangan saya. Kalau dulu sebelumnya ya saya sendiri, jadi penyemangat itu orang tua pastinya, orang tua, terus diri sendiri. Dan sekarang karena kebetulan pas berjalan usaha 2 tahun saya ketemu pasangan saya, kebetulan satu kelas, jadi dia mensupport saya juga. Jadi ini juga penyemangat saya, orang tua, pasangan. Pelajaran hidup terbesar yang abang dapat dari menjalankan usaha ini apa sih? Pelajaran hidupnya ya, kita itu harus memang benar-benar fokus dalam satu bidang. Karena dulu awal-awal buka usaha itu masih kepikiran pengen, karena juga saya jurusan IT, jadi dulu pengennya itu jadi programmer ini itu, jadi nggak fokus sama usaha sendiri. Nah, jadi selama saya jalanin, rupanya kita itu harus fokus dalam apa yang kita kerjakan. Ya semoga kalau kita fokus, disiplin, konsisten, jadi ya berkembang lah. Yang terakhir nih, kesan-pesan untuk mahasiswa yang mau membangunkan usaha tapi dia masih ragu. Sebenarnya nggak ada yang perlu diragukan. Buka aja dulu, buka, nanti ada masalahnya, dari situ dapat pelajarannya. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita udah bersama pasangan dari Bang Ardi. Boleh kenalan dulu Kak, siapa namanya? Halo, namaku Dinda, Adinda Nofriza. Menurut kakak nih, bagaimana sih perjuangan dan semangat seorang Bang Ardi untuk membangun usaha Smile Chicken ini hingga bisa sampai sesukses ini? Menurut saya, Ardi itu pekerja keras, pantang menyerah, dan dia juga memiliki semangat yang besar gitu Kak. Dan dia tuh nggak berhenti memikirkan usahanya untuk kedepannya gitu. Dia nggak berhenti untuk memajukan usahanya lah, berkembang gitu, supaya berkembang itu dia cemana gitu. Dia tuh nggak berhenti berpikir. Dia selalu berusaha memikirkan usaha ini lah, bagaimana supaya kedepannya bisa lebih dari ini. Dengan melihat perjuangan Bang Ardi, apa sih motivasi kakak untuk orang lain? Motivasinya itu ya semangat, terus belajar lah. Kalau belajar untuk menggapai tujuan yang kita mau gitu, jangan putus asa, dan itu aja sih. Terima kasih Kak Dinda.
Di saat mahasiswa lain memilih untuk rebahan, Ardi memilih melangkah, membangun dari nol. Jatuh bangun bukan alasan. Bukan soal seberapa besar usahanya, tapi seberapa besar tekad yang dibawanya. Mahasiswa ini membuktikan kuliah bisa, usaha pun jalan. Demikian kisah, perjuangan, dan semangat pantang menyerah dari narasumber kita hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menggapai mimpi, apapun rintangannya. Saya Nur Samiati, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan inspiratif berikutnya.